Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review salah satu perangkat streaming dari Transvision yang terbaru, yaitu Transvision Extreme Seru. Sebelumnya ini juga sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas. Transvision Extreme Seru ini di pasaran dijual di harga Rp299.000 saja, sangat murah. Dengan harga Rp299.000 tersebut, kita sudah mendapatkan paket Diamond selama 3 bulan seharga Rp567.000. Dan tentunya kita juga mendapatkan Android Box ini. Untuk spesifikasinya, Transvision Seru ini menggunakan prosesor Allwinner H313, bukan merupakan prosesor yang terbaik, cepat panas biasanya. Ada baiknya untuk pemakaian waktu yang lama menggunakan cooling pad. Untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G31 OpenGL IS 3.2, sementara untuk RAM-nya adalah 2GB DDR3 dan ROM-nya itu adalah 8GB. Untuk kebutuhan harian ini sudah lebih daripada cukup. Baik, kita akan lihat boxnya. Untuk boxnya sendiri ukurannya sangat kecil sekali ya, hanya setelapak tangan saya saja. Warnanya itu adalah hitam doff, pemilihan warna yang sangat tepat sekali. Kemudian kita juga sudah mendapatkan 2 buah port USB, namun sayangnya port USB-nya ini masih menggunakan versi 2. Ada juga slot untuk micro SD-nya. Jika yang 8GB dirasa kurang, bisa di-expand atau bisa ditambah dengan menggunakan micro SD. Maksimalnya itu adalah 64GB saja. Pada sisi bagian belakang, ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi, namun sayangnya masih menggunakan single band 2,4 GHz. Namun untuk koneksi selain menggunakan built-in Wi-Fi, bisa juga dengan menggunakan LAN port. Ada AV out-nya juga, berarti ini bisa digunakan untuk televisi tabung. HDMI out, kemudian ada juga SPDIF untuk sound processing, dan yang terakhir ini adalah port untuk adaptornya. Untuk ventilasi udara sebenarnya ada, namun hanya terdapat pada sisi bagian bawah saja seperti yang terlihat, cukup banyak dan cukup besar. Namun dikarenakan posisinya pada bagian bawah, tentunya sirkulasi udara tidak akan lancar juga. Makanya tadi tuh saya katakan, selain ini dia juga menggunakan prosesor yang kurang baik, penempatan desain ventilasi udara yang juga tidak baik, gunakanlah cooling pad pada saat menggunakannya. Untuk cooling pad, jika ragu pilihannya, linknya terdapat di pojok kanan atas, yaitu merupakan salah satu cooling pad yang terbaik menurut saya. Lalu selain itu, selain ukurannya yang kecil secara dimensi seperti yang terlihat di sini, ukuran yang kecil compact seperti ini jika dibawa kemana-mana juga sangat mudah sekali ya. Untuk remote controlnya sendiri, ini adalah remote control infrared saja, bukan merupakan remote control Bluetooth. Itu aja yang disayangkan ya, sehingga pemakaiannya pun kurang fleksibel jadinya. Sementara untuk tombol-tombolnya cukup nyaman dipegang, cukup nyaman ditekan, empuk ya. Ada juga terdapat LED indikator, bisa dilihat di sini. Setiap tombol yang kita tekan, maka lampu LED indikatornya juga akan ikut menyala. Ini juga bisa difungsikan sebagai mouse, namun bukan merupakan air mouse. Untuk baterainya sendiri standar ya, seperti kebanyakan remote yang lain, menggunakan 2 buah baterai AAA. Baik, lalu bagaimana performance dari Extreme Seru ini? Apakah dia sudah Google dan Netflix certified, mendukung Google Chromecast kah, dan seterusnya? Untuk mengetahuinya, maka kita akan cobakan saja langsung Transvision Extreme Seru ini. Semoga saja sesuai dengan ekspektasi kita. Dikarenakan ini adalah Android Box, untuk booting tentunya membutuhkan waktu yang lama, yaitu 44,6 detik. Sebelum digunakan, jangan lupa untuk melakukan aktivasi terlebih dahulu. Cara aktivasi dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Pertama kita lihat dulu dari sisi hardware, sebagai tambahan dari informasi sebelumnya. Untuk model adalah Extreme Seru, RAM yang terpasang adalah 2GB DDR3, namun untuk internal storage atau RAM yang terbaca hanya 4GB saja, bukan 8GB seperti yang dituliskan pada spesifikasi yang terdapat di boxnya ini. Jadi ya tidak sesuai dengan tulisan pada box, yaitu anti ngebodohin orang. Terbaca juga terdapat Bluetooth 4.0 plus, biasanya ini adalah Bluetooth 4.1 atau di atasnya. Akan tetapi jika kita lihat pada option setting, tidak terdapat pilihan untuk mengaktifkan Bluetooth tersebut. Jadi saya berkesimpulan, box ini sebenarnya tidak memiliki modul Bluetooth. Oleh karenanya remote controlnya pun masih menggunakan infrared. CPU adalah Allwinner H313 quad-core dengan kecepatan masing-masingnya adalah sebesar 1344 MHz. GPU yang digunakan adalah GPU Mali G31 dengan refresh rate 60Hz, menggunakan OpenGL IS 3.2, namun sayangnya RAM dan prosesor tidak mendukung untuk dipakai bermain games, kecuali games rendah seperti Beach Buggy Racing. Untuk bermain game bisa menggunakan gamepad 2,4 GHz. Tidak dapat menggunakan gamepad Bluetooth dikarenakan box ini tidak memiliki modul Bluetooth tersebut.
Untuk networking, selain mendukung LAN port juga mendukung Wi-Fi. Namun sayangnya untuk Wi-Fi ini hanya mendukung single band Wi-Fi saja, yaitu band 2,4 GHz. Gunakan operating system Android 10 dengan tampilan Android TV. Statusnya itu adalah rooted. Ini merupakan suhu yang terpantau bergerak secara fluktuatif. Untuk CPU adalah 79 derajat Celcius, GPU 79 derajat Celcius, V 81,6 derajat Celcius, dan RAM atau DDR 80 derajat Celcius dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Telah menyala selama 1 jam untuk keperluan streaming saja. Jadi jika kita perhatikan suhunya cukup panas juga ya. Dan ini merupakan beberapa aplikasi yang telah terinstall. Sementara untuk kodek yang didukung adalah sebagai berikut. Ini cukup mengejutkan juga. Ternyata Extreme Seru menggunakan DRM Widefine level 1. Merupakan level tertinggi, mendukung video sampai dengan resolusi 4K. Seharusnya ini sudah Netflix certified. Hasil benchmark internal memory atau ROM untuk read adalah 22,04 MB per second dan write adalah 7,19 MB per second, jauh di bawah Mi Box S. Ini berkemungkinan kualitas chipset ROM yang digunakan kurang bagus untuk menekan agar harga lebih terjangkau. Sementara untuk RAM copy adalah 2464,77 MB per second, hasil yang hampir sama dengan Mi Box S. Hasil benchmark dengan menggunakan aplikasi 3D Mark menghasilkan skor sebesar 394, hasil yang cukup baik untuk box dengan menggunakan CPU Allwinner H313. Tampilan user interface Extreme Seru mirip atau bahkan sama saja dengan perangkat streaming Transvision lainnya, eye-catching dan user-friendly. Namun sayang tidak terdapat navigation dan status bar. Pada home screen terdapat pilihan Home, Live TV, TV Guide, Catch Up, VOD, Apps dan Game, YouTube Playlist, dan Option. Selain itu juga terdapat pilihan Search dan lain-lain. Tab Live TV berisikan channel-channel premium yang cukup banyak. Ada HBO Group sampai ke TV nasional. Jika tidak sempat menonton acara favorit, maka dapat menggunakan fitur catch up untuk menontonnya kembali. Namun sayangnya tidak semua channel premium yang telah tersedia. Jangan bingung untuk menentukan acara yang akan ditonton. Dengan fitur TV Guide, kita dapat melihat jadwal dan sinopsis acara yang sedang atau yang akan tayang. Untuk VOD atau video on demand didominasi oleh acara-acara in-house Transvision dan film atau acara lain yang menurut saya tidaklah menarik. Kita dapat menginstal aplikasi tertentu yang kita inginkan melalui Google Play Store atau dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Aptoide TV atau APK Pure. Untuk Aptoide TV sudah tersedia di dalam box ini. Google Play Store yang tersedia tampilannya mirip seperti Google Play Store pada Android TV. Saat dicari aplikasi Netflix ternyata tidak ada. Namun beruntungnya aplikasi Netflix tersebut sudah termasuk ke salah satu aplikasi pre-install yang sudah disediakan oleh Extreme Seru. Namun sayangnya aplikasi Netflix tersebut bukanlah Netflix versi Android TV, dengan tidak terdapat keterangan resolusi untuk setiap konten yang terdapat pada Netflix tersebut. Dengan demikian, untuk resolusi biasanya adalah 480p saja. Akan tetapi jika dilihat dari kualitas video yang dihasilkan, sepertinya lebih dari 480p. Dugaan saya ini adalah 720p high definition atau bahkan lebih, sesuai dengan DRM Widefine box ini, yaitu L1, level tertinggi untuk DRM, kualitas gambar dengan resolusi sampai dengan 4K. Tidak hanya Netflix, terdapat banyak aplikasi pre-install lainnya, diantaranya adalah Disney Hotstar. Nah, untuk Disney Hotstar ini merupakan aplikasi untuk Android TV, bisa kita lihat dari segi tampilannya. Jika masih kurang, tersedia juga aplikasi Catch Play yang menyediakan berbagai macam jenis tayangan film. Untuk Catch Play ini adalah berbayar. Selain berbayar, juga terdapat 10 film gratis setiap bulannya, namun bukanlah film terbaru. Bagi penggemar dan pelanggan Mola TV, aplikasi untuk versi Transvision dapat diinstal melalui Google Play Store, namun tidak dapat dijalankan dikarenakan status box ini adalah rooted. Nah, untuk ini merupakan PR yang harus diselesaikan oleh pihak Transvision. Ternyata box ini tidak mendukung untuk format Dolby Audio. Sangat disayangkan sekali tentunya. Dan ini adalah fitur yang wajib ada pada setiap Android box.
Walaupun tidak mendukung Google Chromecast internal, kita tetap dapat melakukan mirroring dengan menggunakan aplikasi AirScreen kita untuk membuka YouTube ataupun kebutuhan entertain lainnya. Tidak hanya mirroring saja, perangkat streaming ekstrim seru ini juga mendukung Google Assistant. Salah satunya adalah untuk membuka YouTube, cukup dengan menggunakan perintah suara saja. Open YouTube. Tidak itu saja, kita juga dapat menanyakan keadaan cuaca pada hari ini. Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. How's the weather in Pekanbaru? Yang tidak terduga sebelumnya, ternyata box ini dapat dipasangkan dengan webcam. Untuk webcamnya dapat menggunakan yang terdapat pada link di pojok kanan atas. Cocok untuk WFA ataupun BDR. Namun untuk lebih sempurna, perlu untuk dioprek lebih lanjut. Silakan bagi teman-teman yang memiliki kemampuan untuk itu. Sesuai dengan peruntukannya, perangkat streaming dari Transvision ini menyediakan channel-channel live TV yang cukup lengkap, seperti movies, kids, education, western entertainment, Asia entertainment, lifestyle, music, religious, national TV, dan sport. Adapun channel-channel untuk movies, kids, dan sport adalah sebagai berikut. If you sign this document before. Hey, we can rescue him together. Hang on, Blaze. Untuk lebih lengkapnya, silakan cek di IG kita. Terdapat fitur bilingual, yaitu dual bahasa, untuk channel tertentu yang mendukung. Sangat disayangkan sekali, resolusi maksimal untuk channel live TV adalah HD saja, bukanlah Full HD. Sama seperti perangkat Android streaming lainnya, sudah tentu ekstrim seru ini juga dapat memutar YouTube dengan resolusi sampai dengan 4K. Dan dapat juga digunakan untuk memutar koleksi film-film pada harddisk ataupun media penyimpanan lainnya dengan kualitas yang sangat baik. Jika berlangganan IPTV dengan menginstal aplikasi IPTV tertentu seperti IPTV Smarter Pro, maka kita dapat menikmati channel-channel premium IPTV tersebut. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Box Ekstrim Seru menyediakan channel-channel live TV premium gratis selama 3 bulan. Selain berfungsi sebagai perangkat streaming, box ini juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya, seperti untuk bermain games, yaitu games-games ringan. Mendukung Netflix, namun bukan merupakan aplikasi Netflix untuk Android TV. Juga dapat untuk memutar Disney Hotstar. Tidak Google Certified, akan tetapi mendukung voice assistant dengan menggunakan remote control yang mendukungnya, bukan remote control bawaan. Dengan harga hanya Rp299.000 saja, box ini layak untuk dipertimbangkan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai perangkat streaming. Baik, demikianlah video review box ekstrim seru ini. Semoga saja bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mensupport kami, karena support Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.